Baik, acara selanjutnya pemaparan materi kriteria daya dukung pondasi tradisional di atas tanah lunak untuk konstruksi embankment yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Rudi Irwandi, selaku Ketua DPC Pertapin Kabupaten Kota Waringin Timur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, makasih. Suara saya jelas, Pak? Baik, sudah jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu pada hari yang berbahagia ini, marilah kita untuk tidak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina yang diwakilkan kepada Pak Ahmad dan juga pembuka kegiatan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kota Waringin Timur, kami selaku tuan rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur menyampaikan kepada peserta sekalian bahwa hari ini peserta yang mendaftar itu kurang lebih 1.100 peserta, Bapak Ibu. Kemudian yang join di Zoom meeting ini sampai dengan saat ini kurang lebih 300 peserta. Jadi ini apresiasi yang sangat luar biasa dari kami DPC Pertapin Kabupaten Waringin Timur dan dapat difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Pusat. Baik Bapak Ibu, pemateri kita hari ini adalah Pak Suyuti. Pak Suyuti, beliau adalah salah satu staf pengajar di Prodi Teknik Sipil Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara. Jadi saya bisa cerita sedikit Bapak Ibu, kenapa kami di DPC Kota Waringin Timur ini bisa mengundang beliau. Jadi kami di Kalteng bisa mengundang di Maluku Utara. Ini salah satu berkah pandemi Bapak Ibu. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan bencana saja, cuma ada juga dampak positifnya, kita bisa menambah saudara dengan Pak Suyuti. Jadi singkat kata, saya pada bulan 11 dulu bertemu Pak Suyuti ini di sebuah pertemuan ahli geoteknik Pak Suyuti, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat itu, saya mewakili Kalimantan Tengah itu saya tanyakan pada pimpinan HATI kalau tidak salah, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Nah, beliau waktu itu hadir Profesor Wijoyo Adi. Nah, pada saat itu Pak, saya tanyakan, kebetulan saya mewakili Kalteng. Kenapa saya bilang? Kegagalan bangunan itu banyak terjadi di Kalimantan akibat tanah lunak. Nah, kemudian singkat beliau menjawab, singkat sekali menjawab, saya bertanya hampir 15 menit itu, jawabannya hanya singkat dari seorang profesor ini. Jawaban beliau hanya satu aja, ahli strukturnya kurang memahami daya dukung pondasi. Nah, itu saja jawaban dari seorang Profesor Wijoyo Adi. Dan ini kemudian setelah acara itu selesai, saya diceletuk oleh salah satu peserta, Pak Suyuti. Nah, akhirnya dari situlah saya sampai sekarang Bapak Ibu berteman dengan beliau dan akhirnya bisa mendatangkan beliau dalam acara webinar kita ini, karena terus terang saja ini daya dukung pondasi di tanah lunak ini momok menakutkan bagi kami di Kalimantan dan Sumatera. Banyak keengganan untuk membangun di atas tanah lunak seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR tadi. Jadi untuk menyingkat waktu, saya kira ini materinya sangat menarik. Saya sampaikan kepada Pak Suyuti, waktu untuk penyampaian materi kurang lebih 1 jam Bapak. Nanti diselingi dengan, setelah itu kita laksanakan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab nanti bisa peserta untuk menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Kemudian 2 penanya terbaik nanti, tadi saya mendapatkan chat atau WA dari Ketua Umum kami, Dewan Pimpinan Pusat Pertapin, Pak Mahyudin, bahwa akan ada SKK gratis. Jadi 2 orang peserta yang menanya terbaik akan mendapatkan SKK
gratis setingkat ahli muda. Jadi mohon Bapak Ibu ikuti terus acara ini, dan saya tegaskan juga nanti link absen itu akan dibagikan pada pukul 15.25 Bapak Ibu. Jadi mohon di kolom chat jangan nanya link absen lagi. Saya kira itu untuk menyingkat waktu. Saya persilahkan Pak Suyuti untuk memulainya. Waktu dan tempat saya izin host untuk menyerahkan kepada Pak Suyuti. Makasih. Iya, makasih. Saya tes suara dulu. Halo, 1, 2, 3, tes. Jelas suara Pak, jelas Pak. boleh? Jelas Pak, Oke. silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PUPR Kota Waringin Timur. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP ya di Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua cabang mungkin ya di Pertapin di Kota Waringin. Lalu yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, senior saya, junior-junior yang ada di room ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Izinkan kami menyampaikan materi, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita hanya mau sharing saja apa yang kami sudah dapatkan, barangkali bisa membantu bapak-bapak di Kalimantan, khususnya yang berada di area gambut atau tanah lunak. Oke, baik. Saya mulai. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, kriteria daya dukung fondasi tradisional ini memang salah satu materi yang unik atau jarang kita temukan karena berkaitan dengan metode konstruksi yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Lalu tadi sudah disampaikan sama Pak Kadis bahwa untuk mendesain suatu fondasi itu ada dua sebenarnya kriteria. Yang pertama adalah ada stabilitas atau mungkin kita bisa bahasakan daya dukung. Lalu yang kedua adalah penurunan. Lalu yang mengakibatkan penurunan itu karena ada beban ya. Jadi untuk saat ini kita menggunakan konstruksi embankment. Oke, baik. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah ada 5 materi. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu kemudian kita mencoba melihat bagaimana sih kita melakukan suatu perhitungan empiris. Jadi perhitungan itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah matematika empiris, lalu yang kedua adalah finite element. Lalu selanjutnya kita bisa melihat kriteria desain perkuatan fondasi khususnya untuk tanah lempung. Nah, jadi nanti tanah lempung ini seperti apa mungkin agak berbeda sedikit dengan gambut. Karena kalau lempung itu biasanya P-nya itu lebih kecil. Kalau gambut sepertinya ada propertis tanah yang berbeda ya. Karena gambut ini merupakan material yang unik juga. Lalu yang keempat kita mencoba melihat bagaimana pendekatan desain klasik dalam hal ini menggunakan empiris atau limit equilibrium method dibandingkan terhadap finite element untuk perkuatan fondasi. Lalu kita masuk ke beberapa kesimpulan-kesimpulan. Baik, Bapak Ibu, di Indonesia seperti ini, kita di Kalimantan, di bagian selatan ya, saya kebetulan belum pernah ke Kalimantan. Saya mungkin suatu saat saya ke sana melihat secara langsung kondisi gambut. Jadi Indonesia seperti ini, yang hijau ini adalah semua lahan gambut atau tanah lunak. Ya, Sumatera, lalu ada di Irian juga, dan ada beberapa lokasi di Jakarta Utara.
Lalu dulu waktu kami menempuh studi, itu konsen di tanggul sungai, karena menurut informasi bahwa ada sekitar 1.500-an kejadian yang dimana tersebar di beberapa kepulauan besar di Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, dan di Kalimantan. Lalu di kesempatan ini kami ada 2 kasus yang dapat kami tunjukkan ke Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah di Tembilahan, Sungai Tembilahan dan Sungai Siak. Lalu ini salah satu contoh yang saya dapatkan gambar atau laporan dari teman-teman di Bandung saat itu, tapi lokasinya ini di Tembilahan. Ini juga saya belum pernah ke sana ya, ke Tembilahan. Lalu saya meminta izin kepada mereka, lalu mereka kasih saya seperti ini. Jadi di sini sebelah kiri sini ada sungai. Pada saat banjir terjadi fluktuasi air yang bisa mempengaruhi stabilitas dari fondasi atau dari tanah dasar, yang dimana di atasnya ini ada embankment dan konstruksi jalan. Lalu beberapa saat atau tahun yang lalu itu terjadi curah hujan yang tinggi sehingga sebagai pemicu konstruksi embankment jalan ini runtuh. Lalu kita mencoba melihat parameter tanah di sekitar tanggul atau di bawah dari tanggul. Yang pertama, kalau kita melihat kedalaman 0 sampai 6 meter, itu berat volumenya antara 14,8 sampai 16, di mana 2 lapisan ini sampai 21 meter ini adalah indikasi tanah lunak, lempung lunak, yang dimana ditandai dengan nilai PI ya, plastisitas plasticity index atau indeks plastis antara 52 sampai 83, ini cukup tinggi. Lalu CU-nya ini termasuk soft clay karena dia antara 10 sampai 18. Kalau saya tidak salah menurut Tersagi itu dia maksimal 25 untuk masuk di tanah lunak. Ya, sangat lunak ya. Oke. Lalu mereka di sana itu membangun jembatan beton seperti ini, ada platnya, lalu dipancang dengan beberapa kedalaman, kira-kira kurang lebih 32 meter dengan diameter 60 cm. Lalu pekerjaan ini itu mengantisipasi karena di tanggul itu telah terjadi keruntuhan tadi, sehingga di mana jalan itu merupakan akses utama yang ada di daerah itu, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah setempat membuat konstruksi yang dimana beton yang dimana biayanya itu bisa cukup mahal karena menggunakan konstruksi beton ini harus menggunakan beberapa alat berat. Lalu kasus kedua di Siak itu kurang lebih 600 meter panjang dan setelah dilaksanakan konstruksi seperti ini. Jadi tanggul ini di samping untuk akses jalan juga digunakan untuk memprotek atau untuk menghalangi air agar tidak terjadi banjir yang bisa mengenangi daerah setempat. Lalu konstruksi yang ada di sana seperti ini. Pertama tadi seperti yang disampaikan itu ditanam cerucuk berupa kayu galam, kalau di teman-teman di Kalimantan disusun 4 persegi panjang, bujur sangkar dengan jarak di sana itu 4 meter, kedalamannya jaraknya adalah 10 cm, diameternya 10 cm, jaraknya adalah 50 cm. Jadi kurang lebih 5 kali diameter ya. Lalu setelah pemasangan tiang-tiang ini atau biasa disebut dengan tradisional reinforcement ini, itu dipasang terlebih dahulu adalah geogrid. Kenapa dipasang geogrid? Karena diameternya geogrid ini cukup konstruksinya cukup cocok
untuk menahan konstruksi kerikil. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan timbunan yang agak halus dari kerikil, maka kita perlu menggunakan geotextile. Kenapa perlu menggunakan geokrit dan gravel kerikil? Karena untuk menjamin setelah adanya konstruksi embankment ini terjadi konsolidasi atau keluarnya air dari bawah lapisan karena adanya tekanan dari embankment itu sendiri. Sehingga setelah terjadi proses konsolidasi mungkin setahun 2 tahun, maka di bawah dari embankment tadi ini CU-nya akan meningkat sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya yang perlu kita teliti, seperti sejauh atau seberapa besar peningkatan kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan beban. Lalu ini parameter tanah yang bisa kita lihat di konstruksi tanggul di Sungai Siak. Ada gamanya antara berapa ini? 11 sampai 17, lalu kedalamannya 12 meter. Ini termasuk sangat lunak dan lunak. Lalu PI-nya itu berkisar 29 atau 30 sampai dengan 65. Jadi ini juga termasuk tanah dengan indeks plastisitas tinggi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah memiliki kembang susut pada saat dipengaruhi atau ada kontaminasi dari air, maka dia akan mengembang. Pada saat dia kering, dia akan menyusut atau bisa mengakibatkan keretakan pada struktur atau konstruksi jalan yang ada di atasnya. Lalu coba kita lihat ada kriteria keruntuhan yang telah disampaikan oleh Moore Coulomb, di mana bahwa jika tanah itu adalah lempung atau clay, maka dalam hal ini adalah P-nya adalah 0 atau lebih kecil atau mendekati 0, maka kekuatan geser dari tanah itu nanti akan sama sebenarnya dengan kohesinya. Kohesi dalam kondisi tak terdrainase atau proses konsolidasi atau desain dalam jangka panjang. Lalu di Indonesia situasi alam seperti ini, tanah lunak, coba kita membuat formulasi dari kondisi alam. Tadi sekitar 30% itu kondisi tanah lunak yang ada di Indonesia itu tersebar, di mana memiliki kapasitas dukung rendah dan deformasi yang besar untuk konstruksi. Lalu timbullah ide, jadi karena orang nenek moyang kita ini kan senang di pinggir pantai, karena mungkin saat itu aksesnya belum ada jalan, lalu aksesnya bisa menggunakan perahu. Mereka ada material lokal seperti bambu atau kayu, lalu mereka coba-coba tanam sehingga disebut dengan perkuatan tradisional. Iya. Lalu seiring dengan itu, Dinas Pekerjaan Umum atau sekarang disebut PUPR itu telah melakukan atau telah membuat beberapa pedoman khusus untuk konstruksi embankment untuk jalan, ya, seperti tahun 1989 tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ya, itu ada konstruksi mating atau konstruksi, kalau saya tidak salah kopi, itu konstruksi yang diletakkan melintang atau sejajar dengan trase jalan. Ini yang tahun 1989. Lalu ada lagi 1999 itu bagaimana membuat suatu konstruksi dengan memasang tiang lalu membuat matras atau bantalan yang menggunakan gelegar kayu sebagai cap. Ya, ini yang ada di sini, Pak. Lalu 2002 itu mereka update lagi pedomannya dengan membuat suatu konstruksi kombinasi antara chemical stabilisasi sama mekanis. Jadi membuat matras dengan melakukan stabilisasi kimia. Jadi matras ini sebenarnya sebagai fondasi. Kalau kita merujuk atau mengkorelasikan teori Tersagi, maka sebenarnya matras itu sebagai fondasi telapak memanjang arah konstruksi jalan atau embankment. Lalu 2005 mereka melakukan uji coba konstruksi skala penuh. Ya, skala penuh ini dengan menggunakan matras.
dengan menggunakan kombinasi antara stabilisasi kimia sama mekanis. Namun di sisi lain, saya ulangi, pemerintah daerah telah mengerjakan uji coba konstruksi untuk mendesain embankment. Namun demikian, lokasi daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda, karena menurut Tersagi itu bahwa geologi, kondisi geologi atau tanah yang ada di bawah konstruksi kita itu kan alami. Jadi dia merupakan proses pelepukan, sehingga bisa dipastikan satu daerah dengan daerah lain itu bisa berbeda. Lalu kami di Maluku Utara, Pak, ada seperti ini, ya, di rumah saudara kami yang ada di pinggir pantai juga membuat kayu-kayu, tiang-tiang dari, di sini orang bilang kayu soki atau kayu badenga. Lalu mereka juga pasang untuk menghandle, ya, atau untuk menangani laju abrasi yang ada di pinggir-pinggir pantai ini yang di sekitar Pulau Tidore. Lalu coba kita merunut prosedur konstruksi untuk embankment jalan. Jadi 99/2002 tadi oleh PU, lalu mereka melakukan uji coba skala penuh. Jadi poinnya di sini antara untuk desain aplikasi real, idealnya itu kita perlu melakukan skala penuh, karena itu tadi, karena kondisi alami tanah yang ada di lokasi itu, satu lokasi dengan lokasi lain itu akan berbeda. Lalu saya mencoba setelah saya pulang, selesai begitu, saya coba melakukan skala penuh dengan membuat pemodelan yang saya menggunakan bambu dengan kayu soki yang ada di sini, lalu saya mencoba kombinasi dengan matras. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Lalu ini gambaran singkat dari pedoman atau gambaran konstruksi yang telah disampaikan oleh teman-teman yang ada di PUPR, ya. Kita lihat di sini ada timbunan, lalu ini adalah area dari subsoil, lalu dipasang atau diinstal. Ini melewati tanah keras. Di sisi lain konstruksi seperti ini kuat, tetapi kita terkendala kalau ketebalan tanah lunak itu cukup besar dan kita memerlukan alat yang yang mahal. Lalu biasanya juga menggunakan sistem fondasi yang mengapung, artinya tiang itu tidak sampai di tanah keras. Jadi taruhlah tanah kerasnya 10 meter. Tadi disampaikan mungkin kayu galam sampai 6 meter, diameter 8 atau 12. Ya, kita tidak memungkinkan kita untuk memancang sampai di tanah keras sebagai kekuatan bearing pile. Lalu di depannya ini, di cap-nya ini, di ujung atas ini masing-masing ada lokal cap. Artinya untuk satu tiang dengan yang lain itu masing-masing ada topinya, ada cap-nya untuk tiang itu. Lalu ada lagi yang tadi yang disampaikan tadi untuk menghandle adanya gaya dorong akibat potensi adanya gaya geser. Ada yang gaya geser horizontal, ya. Ya. Ini juga bisa di irisan atau arah longsoran ini bisa ditahan oleh instalasi atau pemasangan tiang-tiang. Jadi modelnya ada banyak, ya. Jadi ada banyak yang direkomendasi oleh teman-teman PU. Lalu ada lagi yang bentuk panggung seperti ini. Jadi sepenuhnya cap-nya itu menyatu atau dengan seluruh tiang-tiang. Lalu ujungnya adalah di tanah keras. Lalu ada mungkin posisinya dirubah. Lalu yang tadi itu yang ada di Sumatera itu seperti ini. Jadi ini merupakan jembatan yang ditinggikan, di mana biayanya agak besar, ya, untuk suatu konstruksi jalan. Lalu ada juga cap beton, semua ini dari beton bukan kayu, Pak. Ini lokal antara tiang dengan cap ini masing-masing ada capnya, jadi dia terpisah antara satu dengan yang lain. Ini tujuannya adalah untuk menambah penampang, ya, atau tahanan
apung atau tahanan perlawanan kekuatan fondasi yang ditimbulkan oleh konstruksi. Jadi konstruksi nanti di atas embankment ini kan ada beban jalan. Ya, mungkin kita perlu juga memperhitungkan gempa. Kalau misalnya sekiranya embankment kita cukup tinggi. Ya, jadi bentuk konstruksi ini bisa menunjukkan ke kita bahwa kita menggunakan suatu model konstruksi itu tergantung dari target konstruksi kita, jalan apa yang kita mau bikin. Kalau kita membuat misalnya jalan tol, ya kita perlu menggunakan atau material yang inovasi. Mungkin tidak cukup dengan menggunakan kayu saja, atau mungkin kayu tetapi kita perlu inovasi model atau konstruksinya sehingga perlawanan tiang itu oleh fondasi itu bisa mereduksi ya tekanan beban dari atas. Oke, lalu ini prosedur dari fondasi tradisional itu. Pertama kita gali. Ya, kenapa kita gali? Karena kita ingin mensinergikan dengan persamaan tersagi. Jadi di sini tadi kalau kita taruh di atas saja ini, diletakkan di atas, maka bearing capacity atau daya dukung dari fondasi ini nol. Ya, sehingga baiknya kita gali. Tentu menggali ini terbatas, mungkin hanya 1 meter, 1,5 meter, tidak sampai terlalu dalam karena tentu lerengnya akan longsor. Selanjutnya kita install, kita pasang tiang-tiangnya dalam bentuk bujur sangkar dengan jarak tertentu dengan manual, lalu kita pasang lembaran geosintetik atau geotextile atau geogrid. Setelah itu kita hampar, lalu kita paratkan matras. Mungkin kita menggunakan pemadat-pemadat yang kecil saja karena ini kan masih under construction. Lalu yang dimaksud dengan tradisional itu ininya sama matrasnya sama ujungnya tiang itu dia tidak sebagai tiang dan cap sebagai monolit karena dia lepas. Jadi dia hanya tiang-tiang ini berdiri bebas lalu diletakkan matras di atasnya. Jadi matras ini dari material granuler. Jadi misalnya kita ada kerikil atau material yang kita sudah stabilisasi yang bisa menjamin terjadinya proses konsolidasi. Karena konsolidasi bisa terjadi kalau ada media permeabel sama peningkatan tekanan ya terhadap material itu terhadap tanah. Maksud saya lapisan tanah di bawah matras itu. Lalu selanjutnya kita bisa konstruksi embankment dengan kemiringan dan lebar target yang kita inginkan seperti itu. Berikut dalam pedoman yang disampaikan oleh teman-teman di PU, mereka melakukan trial atau uji coba konstruksi penuh. Artinya taruhlah jalannya lebarnya 12 meter, tingginya taruhlah 3 meter. Mereka uji seperti itu, uji langsung dengan memasang plate penurunan atau settlement plate yang ada di sini. Lalu mereka monitor penurunan settlement plate itu, lalu konstruksinya mungkin juga bisa pasang di sini tadi untuk tekanan air pori tadi bisa dipasang di bawahnya. Jadi peralatan-peralatan ini mungkin perlu dilakukan ya atau dimodelkan di teman-teman yang ada di Kalimantan karena itu tadi ya lokasi yang ada taruhlah di Sumatera bisa berbeda di Jawa, bisa berbeda di Kalimantan ataukah yang ada di Maluku Utara. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya adalah nanti dalam simulasi FEM konstruksi real yang ada di lapangan ini bisa memvalidasi ya, bisa memvalidasi hitungan empiris sama dengan finite element. Jadi kalau misalnya validasinya mirip atau sama, taruhlah seperti itu, maka asumsi parameter yang kita input di dalam program FEM itu, taruhlah kita menggunakan Plaxis, itu adalah sudah benar.
ataukah formula empiris itu sudah betul? Karena kan pendekatan. Jadi tidak sepenuhnya eksak. Ya, namanya pendekatan, ya tentu ada asumsi yang digunakan oleh engineer ya. Lalu seperti itu. Lalu mereka juga ada rekomendasi untuk bukan rekomendasi, maksud saya ini mahasiswa dari S3 dari Kalimantan Timur kalau saya tidak salah, Pak Suheryatna. Beliau adalah kalau saya tidak salah di PU provinsi ya, melakukan suatu trial dengan tiga batang kayu atau dia disebut dengan klaster ya, klaster tiang kayu. Di mana satu titik ini tiga. Ini dalam rangka apa? Ini untuk menambah friksi. Ya, untuk menambah luas selimut dari konstruksi tiang itu. Karena tadi kita tidak bisa memancang sampai kedalaman tanah keras dikarenakan keterbatasan dari material itu, sehingga perlu inovasi seperti itu. Sehingga mereka akan melakukan suatu validasi atau hasil trial itu memvalidasi simulasi finite element. Jadi kalau boleh kita bisa rangkum seperti ini. Jadi lalu kita monitor, taruhlah hari tertentu dengan posisi vertikal ataukah horizontal. Kalau slidingnya keruntuhannya ke arah horizontal, bagusnya juga kita melakukan suatu pengamatan atau memasang dial atau mungkin dial gig atau strain gig ya yang ada di bawah tanggul itu atau embankment dimonitor, lalu nanti penurunan disimulasi dengan menggunakan data-data yang ada di laboratorium, kemudian pendekatan-pendekatan lain atau maksud saya perkiraan perhitungan parameter ya, sifat-sifat fisis tanah yang ada di bawah. Lalu selanjutnya kita bisa mendesain laju penurunan. Jadi laju penurunan ini nanti kaitannya dengan permeabilitas. Ya, jadi kalau misalnya tanah kita adalah clay murni, itu laju penurunannya itu agak lamban karena ada kaitannya dengan permeabilitas. Lalu ini yang saya sampaikan tadi, kita di Ternate mencoba membuat ini ada bak, kedalamannya 2 meter kurang lebih, lalu diisi tanah lunak. Hal ini menggunakan kayu saja, lalu dicoba instalasi seperti ini dengan menggunakan bambu. Jadi jaraknya kita atur. Kalau yang kita lihat itu dari simulasi bahwa jaraknya ini yang efektif itu adalah 3 kali diameter. Jadi kalau misalnya kita ada 8 cm, berarti jaraknya as ke asnya ini hanya 24 atau berkisar 24 sampai 30 cm saja dalam arah bujur sangkar, arah eksi. Lalu Pak, itu ter-mute Pak, mohon di-unmute Pak Suyuti. Oh ya, makasih. Ya, sorry. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini kita susun, lalu kita persiapkan tanah dasar seperti ini. Tanahnya tanah lunak, sangat lunak. Lalu kita pancang tiang-tiang bambu dalam posisi bujur sangkar dengan jarak 3 kali diameter. Lalu panjangnya tadi saya belum sebutkan, ini sekitar 1,15 meter. Jadi ini ada tim peneliti ini mencoba berdiri di ini. Lalu ini sebenarnya ini tiangnya tidak sampai di dasarnya dari bak ini, jadi hanya melayang saja. Lalu kita coba geobambu taruh di atasnya untuk menghalangi material jatuh ke bawah. Lalu ada fondasi menggunakan karung pasir. Lalu kita melakukan setting atau pengujian CBE seperti ini. Lalu settingan atau geometriknya seperti ini Pak. Jadi melayang posisinya seperti ini. Lalu ada geobagnya di atas. Lalu ada penumpu dari rangka baja. Di sini ada anchor. Kita pasang, lalu kita coba, ini adalah properties tanahnya, PI-nya adalah 7, lalu CU-nya adalah sekitar 5 saja, atau kurang dari 25, ini menunjukkan adalah tanah sangat lunak ya.
Lalu hasil yang kita dapatkan ini tampilannya saya coba ambil 3 titik seperti ini. CBR-nya ini adalah data bacaannya, lalu ini adalah koreksi seperti ini. Lalu kita bisa menghitung dia punya CBR untuk penetrasi 2,54 mili dan 5,08. Hasilnya seperti ini. Kita coba tes 7 titik. Ini kurang lebih CBR-nya yang kita dapatkan adalah 5%. Jadi kalau menurut Black ini ada kebetulan jurnal di geoteknik itu tahun 1962 mengatakan bahwa nilai CBR itu adalah sama dengan 10 kali. Nilai kekuatan daya dukung batas itu adalah 10 kali dari nilai CBR. Jadi kalau misalnya tadi kita punya CU-nya adalah 5, berarti kalau kita kalikan dengan 5,14 hanya ketemu 5 kali 5, sekitar 25. Jadi kalau kita bagi 10, CBR-nya hanya 2%. Jadi untuk persyaratan untuk konstruksi jalan itu adalah tidak memenuhi. Ya, untuk selengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di publikasinya di sini untuk materi artikelnya itu. Lalu ada juga pemasangan beban statis dari blok beton seperti ini. Lalu settingannya seperti ini. Lalu dari pembacaan beban dari akumulasi beban blok beton ini tampilannya akan seperti ini. Jadi kondisi tertentu dia linear, lalu dari J ke K ini adalah dia masuk zona plastis, nanti dari K ke F adalah masuk ke dalam zona runtuh. Jika kita mencoba memplot ya data-data hasil bacaan yang ada di lapangan, kemudian dilakukan uji uji beban horizontal. Jadi skemanya seperti ini. Jadi blok betonnya didorong dari samping. Ini apa? Ini maksudnya adalah kita ingin melihat seberapa peningkatan geseran permukaan yang ada tiang-tiang bambunya akibat dari tekanan horizontal. Jadi ini mirip kalau kita melihat prosedur dari pengujian uji geser langsung. Cuma uji geser langsung kan skala lab. Jadi kita mencoba menggunakan skala lapangan. Lalu data geseran tadi itu kalau kita membaca jurnalnya Palmeira itu tahun 1998. Jadi tadi disampaikan Pak Kadis bisa menjadi tahanan ya, cucu-cucu bisa menjadi tahanan. Ini saya mencoba menjemput koefisien itu dengan menggunakan alpha pile ya. Alpha pile di sini kalau di tanah lunak itu sangat kecil. Sehingga karena ini adalah pembilang, maka faktor keamanannya ini kalau ini meningkat maka otomatis ini juga meningkat. Lalu ada satu fenomena lain lagi yang akan terjadi nanti di bawah tanggul atau embankment kita ya, atau di embankment jalan. Pasca beberapa puluh tahun atau 1 tahun 2 tahun begitu, maka SU atau kuat geser tanah yang ada di bawah konstruksi setelah terjadi konsolidasi itu bisa berubah atau bisa meningkat, sehingga nilai faktor keamanan itu bisa bertambah. Jadi seperti itu. Jadi tapi untuk penelitian ini saya tidak meneliti, kami tidak meneliti kuat gesernya, ya, tetapi hanya meneliti geseran, ya. Geseran itu di sini Pak, ya, di sini Bapak Ibu. Lalu geseran ini ada potensi untuk terjadi sliding arah horizontal keluar, lalu ditahan oleh geseran, ya, atau kekuatan dari antara geotextile dengan tiang-tiang ini tadi. Sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi mengacu ke teori yang di atas tadi, kita dapat menentukan koefisien. Kita coba 2 titik, kita dapatkan 0,2, 0,24. Seperti itu. Jadi untuk jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di jurnal artikelnya. Lalu berikut mekanisme perkuatan tradisional. Jadi seperti ini ada beban,
lalu ada di atas matras yang diperkuat oleh geotextile sama pile. Ini adalah telapak kecil karena bebannya dari ban kendaraan. Lalu kita identifikasi dia punya penjabaran beban di dalam matras. Jadi ini asumsi kalau SN itu kan 1:2. 1:2 maksudnya Y-nya 1, arah vertikalnya 1, X-nya, arah Y-nya 2, arah X-nya 1. Lalu mekanisme tradisional atau fondasi tradisional dengan beban telapak lebar. Jadi ini adalah full embankment atau timbunan tanah di atas konstruksi tradisional. Lalu kita mencoba membuat skema proposal perhitungan empiris. Lalu kita perlu mengadopsi. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi bahwa mengadopsi data uji full atau uji skala penuh atau uji trial ya, trial konstruksi. Itu perlu digunakan ya, perlu kita miliki untuk memvalidasi ya hitungan-hitungan empiris yang dimana nanti di situ ada 2 kriteria antara stabilitas dengan penurunan. Lalu kita mengadopsi beberapa referensi yang ada, lalu kita buatkan seperti ini, kita besarkan 1:2 atau 2x, Y-nya 2, X-nya 1 dengan ketebalan matrasnya ini sebesar DM misalnya, maka kita bisa lihat kalau dia semakin tebal ini, maka tekanan yang bekerja di tanah dasar itu semakin kecil. Lalu tekanan kriteria dari tekanan yang bekerja di sini itu nanti akan dihandle atau akan direduksi atau akan ditahan oleh geogrid dan pemasangan tiang-tiang kayu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita lihat bahwa matras itu sebenarnya tidak memikul beban, tapi hanya untuk mendistribusikan beban. Namun matras atau fondasi itu, atau mungkin kita bisa sebut dengan embankment, itu harus mempunyai kriteria. Artinya ada modulus elastisnya. Ya, taruhlah kita gunakan granular dari kerikil atau kombinasi pasir kasar, maka itu pasti ada yang modulusnya. Lalu kita mencoba membuat simulasi empiris. Jadi bisa kita lihat di sini ada kedalaman matras, lalu bebannya ini distribusi ke sini. Ini adalah gamma dikali dengan tinggi, lalu kita tambahkan dengan berat dari matras itu. Sehingga kekuatan dari bawah atau daya bawah ini itu antara tanah, lalu tiang dengan tanah, kayu dengan tanah, plus dengan geogrid atau geotextile. Jadi geotextile ini nanti yang bekerja adalah tarik. Tarik itu bekerja jika ada deformasi. Tentu deformasi dalam kondisi izin ya, yang diizinkan. Seperti begitu. Lalu kita mencoba membuat formulasinya seperti ini. Jadi kekuatan tanah dasar setelah dikasih atau diberikan geotextile dan tanah dengan kayu seperti ini adalah Q1. Dia harus lebih besar dari tekanan dari embankment plus matras. Lalu kriteria penurunan itu sendiri adalah deformasi dari matras ditambah dengan settlement ya, dari tanah dasar yang ada di bawah matras. Lalu kita bisa tentukan laju penurunan. Artinya setahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun kita bisa deteksi untuk melanjutkan mungkin perkerasan jalan. Kita bisa hitung juga dia punya derajat konsolidasi. Berikut ini adalah kita mencoba mengambil ya, ini ada buku dari atau jurnal, maksud saya pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti itu di Jepang. Itu mereka katakan seperti ini, bahwa deformasi matras itu bisa dihitung dengan B-aksen. B-aksen ini adalah lebar rata-rata dari embankment dikalikan dengan tegangan embankment itu sendiri, lalu dikalikan dengan
faktor pengaruh beban atau faktor pengaruh distribusi beban dikalikan dengan 1 dikurang dengan angka Poisson ratio ya dari material itu. Ya, lalu dibagi dengan yang menulus dari tanah dasar. Oke, maksud saya Poisson ratio dari tanah dasar yang ini tadi, bukan dari matras ya. Dibagi dengan modulus elastis dari tanah dasar. Nah, jadi modulus elastis dari tanah dasar ini adalah berkaitan dengan kohesi tadi. Ada yang mengatakan 215 kali CU. Ada juga yang mengambil 210 kali CU. Nah, itulah tadi saya bilang itu merupakan pendekatan. Lalu penurunan konsolidasi primer itu bisa ditentukan sebagaimana yang telah kita tahu ya, dan ada juga dimuat di pedoman PU tahun 2004 bahwa ini adalah koefisien konsolidasi berkaitan dengan angka pori. Angka pori awal nanti ini berbeda antara lokasi satu dengan lokasi lain, apalagi dengan kondisi yang ada di Kalimantan ya, gambut. Jadi perlu diperiksa baik-baik ininya angka pori awalnya. Lalu tekanan efektif yang bekerja di tanah dasar itu ditambah dengan peningkatan tegangan yang disumbangkan atau diakibatkan oleh embankment. Lalu ada ketebalan tanah asli ditambah dengan ketebalan jika menggunakan matras. Oke, lalu kita mencoba membuat suatu formulasi bagaimana sebenarnya kita menghitung matematisnya kalau menggunakan tiang-tiang kayu. Nah, ini yang agak ini sedikit. Jadi pertama bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ada tekanan dari embankment, kita sebut dengan tekanan B2 dengan tinggi tertentu, lebar tertentu. Lalu ada suatu filosofi yang muncul di sini. Kenapa orang tua-tua kita, orang nenek moyang kita dulu itu senang menggunakan ini dan unik begitu ya, tradisional reinforcement ini. Jadi menurut beberapa diskusi kami dengan pembimbing, profesor, bahwa jika tanah asli gambut atau tanah lunak atau tanah lempung ini diinstal, dipasangkan tiang-tiang kayu atau bambu begitu, maka kondisi ini menjadi non homogeneus, ya, tidak menjadi homogen lagi. Yang tadinya homogen menjadi tidak homogen. Pak, ter-unmute Pak, mohon maaf Pak. Mohon di. Ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Oke. Jadi solusinya adalah area yang dipasangkan tiang kayu ini dibuat seperti blok. Ya, blok tanah. Yang dimana kekakuannya akan berubah setelah ada material lokal itu atau setelah ada tiang-tiang, karena ini kan melayang. Jadi ini floating pile. Nah, jadi setelah kita asumsikan sebagai blok, maka tekanan ini plus matras sama kombinasi dengan kayu ini dia akan memberikan atau kita asumsikan bekerja di level bawah ujung dari tiang-tiang. Lalu tiang-tiang ini tekanan itu tadi, tekanan dari atas embankment sama konstruksi di atasnya itu ditahan oleh kayu sama geotextile. Lalu setelah setelah tanah itu diinstal atau dipasangkan tiang-tiang, maka berat volumenya menjadi kita sebut dengan gamma aksen tanah tiang, ya, seperti itu. Lalu kita mengadopsi atau kita menerapkan teori klasik dari Tersagi dan Peck, di mana dikatakan bahwa kedalaman matras plus pemasangan tiang atau panjang pemancangan tiang dibagi dengan lebar B dasarnya ini itu harus kurang dari 1. Jadi ini memenuhi, artinya bisa kita gunakan. Dengan demikian kita bisa menghitung kekuatan atau daya dukung dari tanah setelah dipasangkan tiang ya.
Jadi ini CU2 ini CU yang berada di bawah pemasangan tiang. Lalu gamma ini adalah gamma tanah yang berada di sekitar area galian matras. Lalu area ini adalah area tanah yang dipasangkan tiang-tiang. Jadi formulasinya seperti ini. Jadi ternyata dia bisa lebih ringan, ya lebih kecil, karena kalau misalnya kita menggunakan berat volume kayu taruhlah 1 ton per kubik atau 0,8, maka berat tanah yang ada tiangnya itu akan mengecil. Jadi mungkin di sini bisa kita katakan mengapung ya, atau ada tambahan daya apung akibat adanya pemasangan tiang. Lalu kita mencoba membahas tentang bagaimana kita menghitung penurunan secara empiris. Ya, ada 3 komponen, ada matras. Setelah kita pasang kayu, areanya kita sebut delta H2 untuk yang bawah tiang. Totalnya ini kita bisa hitung, lalu lajunya penurunannya untuk waktu tertentu setelah kita kasih tiang seperti ini, dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan derajat konsolidasi. Lalu deformasi elastis saat konstruksi kita asumsikan kaku ya untuk perhitungan ini. Lalu deformasi elastis pada tanah yang diberikan perkuatan, kita mengadopsi beberapa persamaan dari artikel Jepang ini. Lalu kita hitung penurunan. Ya, ini mengadopsi pedoman dari PU. Kita coba lihat. Lalu selanjutnya bagaimana kita membuat suatu simulasi finite element ya menggunakan Plaxis. Ya, kita butuh data uji coba. Untuk kasus saya ini saya pakai punyanya Suheryatna, lalu kita membuat geometri, lalu kita input parameter model dari material itu, dan kita menginput tahapan-tahapan perhitungan. Lalu kita cek hasil hitungannya apakah sama dengan yang kita pantau tadi di uji coba tadi ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, berarti input parameter kita mungkin kita perlu perbaiki. Nah, jadi berikut tahapan konstruksi seperti ini, ada tinggi Pak ini Bapak Ibu. Lalu di sini ada waktu dalam hari 14 hari, ditimbun sampai 1,5 meter, lalu 3 meter setelah 65 hari, lalu tahap 3 ini 4,5 meter dalam waktu 98 hari. Lalu kita coba modelkan. Jadi ini modelnya 0,0-nya di sini, lalu kiri kanan kita ambil 150, tingginya kurang lebih 120 meter, lalu tebal matrasnya ini, lalu kita coba simulasi dengan menggunakan telapak kecil. Lalu secara simulasi kita coba modelkan posisi geogrid itu melewati 2,5 meter. Dia berdiri atau diletakkan bebas, ya. Lalu untuk telapak besar, ya, embankment secara real kita buat. Lalu untuk yang ada kayunya, ada tiang-tiang tradisionalnya sama geotextile saja. Lalu di dalam perhitungan Plaxis untuk embankment sendiri kita menggunakan model Moore-Coulomb. Lalu untuk tanah lunak kita menggunakan model modified Kemp-Clay, karena ini mempertimbangkan analisis konsolidasi. Lalu parameter-parameter dari perkuatan seperti geotextile dan klaster tiang kayu itu dihitung kekakuan aksialnya. Oke, baik. Ini adalah distribusi beban di kasus di Sungai Siak tadi. Kita hitung lebarnya, kontaknya berapa. Seperti ini adalah tekanan total yang bekerja pada gandar belakang dibagi dengan luasan 4 persegi panjang, lalu tekanannya kita bisa hitung. Lalu persyaratannya adalah minimal ya, tekanan paling sedikit tekanan yang bekerja pada level ini dia harus sama dengan kekuatan izin yang bekerja pada atau daya dukung izin yang bekerja pada tanah dasar setelah diberikan perkuatan. Lalu ini
simulasi bagaimana cara menghitung kekuatan tanah plus tiang sama geogrid. Lalu di sini tadi ada deformasi, diasumsikan adalah dalam kondisi izin, lalu terjadi apa namanya tekuk, sehingga kita bisa hitung dia punya sudut sudut friksi antara tarik sama permukaan tanah. Lalu kita hitung dia punya kekuatan tiang, kekuatan tanah setelah diberikan tiang, di mana total dari jarak dibagikan dengan jarak pemasangan tiang dikali dengan kohesi yang bekerja yang ada di sekitar pemasangan tiang tersebut. Lalu kita hitung alfanya. Ini kami gunakan jurnal dari Kanadian ini, lalu kita hitung berapa sih koefisien alfanya yang bisa bervariasi terhadap panjang tiang sama diameter. Lalu ada pengaruh juga terhadap kohesi. Nanti untuk material gambut, saya kira akan bisa kelihatan ya sejauh mana efek dari tiang-tiang kayu setelah dipasang di dalam gambut itu kaitannya dengan penggunaan kohesi. Seperti itu. Lalu ini perhitungannya untuk aplikasi parameter desain seperti ini, 205 kilopascal, beban kendaraan dengan lebar 51 cm. Seperti ini. Lalu ketebalannya kita simulasi, coba simulasi 20 cm, 50, 80. Lalu ketebalan tanah lunak tadi yang di tembilahan tadi 21 meter, di mana CU-nya kita ambil coba 18, gamma adalah 14,8. Kita bisa hitung, kita bisa lihat kapasitas atau daya dukung izin perkuatan lunak, perkuatan setelah tanah lempung setelah diberikan kayu dengan jarak misalnya 3 kali diameter, ini posisinya lebih besar ketimbang dengan 7. Jadi dia seperti non linear ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa efektivitas kayu itu mungkin kita gunakan sampai 5 saja, 5 kali jaraknya. Jadi misalnya kita punya 8 cm, 5 kali 8 hanya 40 cm saja untuk jarak antar tiang ke tiang. Ya, as tiang ke as tiang. Lalu kalau setelah kita simulasi, berdasarkan dengan variasi dari ketebalan matras 20 cm, 50, 80, lalu panjang tiang, variasi juga, ternyata yang efektif itu adalah yang tiangnya lebih kecil karena dia lebih rapat. Lalu kita mencoba melihat korelasi itu untuk misalnya 80 cm ketebalan matrasnya dengan tekanan 35 kilopascal, kita bisa dapatkan tekanannya adalah sekitar 38 mungkin ya, kurang lebih di sini. Sehingga kita bisa memperkirakan atau menaksir dengan perhitungan empiris bahwa jika matras itu dijadikan sebagai fondasi, maka tekanan yang bekerja pada tanah dasar itu bisa kita estimasi. Lalu kita bisa kontrol, ada geogrid, tanah lunak dengan geogrid dengan variasi tiang, diameter 8 misalnya, itu memenuhi dengan jarak 3 kali D. Lalu sementara di 5 kali D ini juga tidak memenuhi walaupun divariasikan panjangnya untuk 5 kali D. Lalu untuk 3 meter sama 4,5 meter panjang, untuk 10 cm peningkatan diameter itu juga tidak masuk. Yang masuk pada variasi kerapatan atau jaraknya itu lebih kecil dari 50 cm ya, kalau misalnya diameternya adalah 10 cm. Seperti itu. Lalu kita coba kontrol kriteria antara tekanan yang bekerja pada tanah dasar dengan kekuatan tanah setelah diberikan perkuatan tradisional dengan matras, dengan geogrid dan tiang-tiang kayu. Jadi kita bisa lihat seperti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi yang lebih ini adalah jaraknya 3 meter, ini memenuhi. Lalu kita bisa cross check ya dengan beban tekanan yang bekerja pada permukaan tanah dasar yang telah diberikan, yang telah dipasangkan perkuatan. Lalu sementara untuk
perhitungan ya terhadap finite element. Ini ada kekakuan tanah, lalu kita bandingkan, kita coba bandingkan antara daya dukung batas tanah setelah diberikan perkuatan dengan kayu diameter 8, jarak 50 cm. Jadi maksudnya ini sesuai dengan data trial. Lalu kita simulasi pakai FEM, tegangan tanah, tegangan yang bekerja pada lapisan tanah itu adalah 53. Jadi dia lebih besar secara dua-duanya ya. Lalu dalam perhitungan tiang-tiang kayu dengan diinstal tadi di dalam tanah itu kita gunakan adalah kekuatan aksialnya, di mana kita perhitungkan adalah tekan sama tarik. Jadi dia sekitar 28 sampai 39 untuk tiang-tiang dengan menggunakan tiang klaster. Nah, jadi seperti itu. Jadi lalu tahap berikut, ini input parameter yang digunakan. Case 2 ini adalah kekakuan aksial tiang yang dipasang di dalam tanah. Untuk tekannya itu adalah 108. Jadi tekannya maksudnya ini adalah kekuatan tiang kayu untuk friksi saja. Karena di mana ujungnya ini adalah kecil, jadi kita abaikan, lalu tariknya adalah 280. Untuk diameter 25 cm. 25 cm maksudnya ini adalah timber tiang kayu dengan klaster. Jadi diameter ekivalennya ini adalah 25 cm dengan panjang tiang adalah 6 meter. Nah, sehingga dalam simulasi kita dapatkan kekakuan ya di bawah embankment tadi itu adalah 42. Jadi secara keseluruhan dengan tiang-tiang klaster kayu ini adalah lebih kecil terhadap daya dukung yang sudah dilakukan perhitungan empiris ya dengan menggunakan pendekatan teori klasik tersagi tadi. Selanjutnya untuk perhitungan daya dukung tanah dengan menggunakan metode empiris. Jadi kita dapatkan tinggi izin dari embankment tadi yang tadinya mereka bikin 4,5, layaknya hanya 2,3 meter saja. Sementara untuk dengan kayu itu bisa sampai 3 meter 60. Selanjutnya untuk perhitungan penurunan, laju penurunan, karena kita menggunakan waktu 98 hari, kita dapatkan FEM adalah 132 mili, lalu empiris 92 mili. Sementara untuk data trial itu adalah 113. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kelihatannya untuk kasus 1 itu data trial lebih kecil terhadap simulasi finite element. Kemudian ya lebih kecil juga ya lebih besar ya. Sorry, FEM ini lebih besar terhadap data trial, sementara empiris itu lebih kecil terhadap data trial. Untuk kasus 2, dengan uji trial itu mereka melakukan pembacaan settlement plate dalam waktu 98 hari, itu mereka dapatkan 98, saya ulangi tadi, 132 cm bukan 132 mili. Jadi ini adalah 54 cm. Sementara untuk FEM kita peroleh 88 cm. Sementara untuk empiris itu kita peroleh adalah 34 cm. Nah, jadi kriteria ini bisa kita pelajari ya, bagaimana korelasi antara faktual data sama pendekatan. Apakah finite element dengan menggunakan perhitungan-perhitungan empiris. Lalu kita mencoba melihat ternyata untuk kasus 2 ini dengan kedalaman tanah lunaknya adalah 12 meter, berat volume efektifnya setelah dipasang tiang itu adalah 4,64, itu penurunan totalnya itu kita dapatkan adalah 117 cm. Nah, jadi
Sementara untuk laju penurunannya masih atau baru terbaca 28,5%. Jadi masih jauh. Mungkin kami pikir ini merupakan pengaruh dari parameter-parameter yang kita input di dalam perhitungan-perhitungan. Lalu berikut untuk memenuhi metode praktis kita, karena kan dalam mengerjakan konstruksi kan kita butuh geometri atau kita butuh dimensi atau ketinggian. Kita bisa menggunakan tabel ini untuk memperhitungkan tinggi embankment. Jadi yang ini adalah faktor keamanan, lalu sumbu X-nya adalah tinggi embankment, lalu kasus 1 adalah tanpa tiang, kasus 2 dengan tiang. Kita bisa estimasi perhitungkan laju penurunannya. Kalau untuk tanpa tiang itu adalah, dengan tiang kita prediksi, taruhlah kita gunakan 3 meter, kita bisa dapatkan sekitar 20-an milimeter lebih. Lalu untuk tanpa tiang kita bisa dapatkan 60 mili. Sementara biasanya di PU itu disyaratkan ada kriteria. Mungkin kita mau membangun konstruksi perkerasan dari aspal atau mungkin dari rigid beton, kita perlu mempertimbangkan berapa toleransi penentuan penurunan dalam setiap tahun. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan kriteria stabilitas yang berkaitan dengan faktor keamanan sebagaimana dalam pedoman PU tahun 2002 dan 2005 yang telah dipublikasi. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata kita bisa menulis beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah mekanisme perkuatan kayu tradisional untuk tanah lempung. Kita lakukan investigasi, telah kita lakukan. Namun ada beberapa perbedaan perhitungan dari kriteria desain tadi yang menjadikan kita untuk membuat suatu catatan. Lalu desain sesuai aturan dan skema perhitungan konstruksi adalah untuk kebutuhan stabilitas. Jadi kita untuk mendesain atau membuat suatu konstruksi, kita harus memenuhi 2 kriteria ini, atau perlu kita mengecek seberapa besar stabilitas atau daya dukung, atau kita bahasakan tadi dengan faktor keamanan, dan seberapa besar deformasi yang terjadi yang bisa merusak kita punya konstruksi. Yang ketiga adalah engineer lokal atau pemerintah dapat memiliki tindakan tepat ya untuk mengatasi kegagalan konstruksi. Ya, dapat dengan menggunakan skema desain. Jadi ada hitungan-hitungan yang bisa ditampilkan oleh teman-teman di lokasi atau di daerah masing-masing. Bagaimana kita membuat suatu desain yang memenuhi persyaratan. Lalu data konstruksi lokasi lain adalah dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi. Jadi untuk simulasi kami ini hanya untuk satu lokasi. Jadi untuk akurasinya perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah setempat dengan praktisi, lalu ada akademisi yang bisa melakukan tindakan-tindakan atau uji-uji konstruksi yang banyak sehingga datanya bisa variasi dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan. Yang terakhir adalah keuntungan dari skema desain adalah bisa menghemat waktu. Jadi setelah kita melakukan suatu trial beberapa lokasi, data itu bisa kita gunakan sehingga untuk uji coba atau konstruksi yang baru dengan lokasi yang berdekatan bisa saja kita menggunakan pendekatan untuk menghemat waktu. Karena sebelum kita melaksanakan konstruksi tidak mungkin kita melakukan trial karena kan kontrak sama biayanya belum ada dan mudah ditangani dan dapat diterapkan oleh engineer lokal. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.